Anggota kami yang beranggotakan Safa Fania Adisya Rahma Putri, Anggun Zaskia Faturahmi, Ania Maharani, Reza Salma Gangga, dan Imari Puspawinayani akan memaparkan mengenai studi kasus korupsi dan bagaimana pendapat kami tentang kasus tersebut. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Nah, dalam video kali ini kami akan membahas mengenai studi kasus yang berkaitan dengan dugaan korupsi penyimpangan dan atau penyelewengan dalam penggunaan dana yang terjadi di PT Waskita Beton Precast Tbk baru-baru ini. PT Waskita Beton Precast Tbk merupakan salah satu anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Waskita Karya, di mana para tersangkanya diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang dengan melakukan pengadaan fiktif, pengadaan barang yang tidak dapat dimanfaatkan, dan beberapa pengadaan lain yang tidak dapat ditindaklanjuti. Untuk menutupi perbuatan mangkrak itu, PT Waskita Beton Precast Tbk melakukan pengadaan fiktif dengan meminjam beberapa bendera milik perusahaan lain, membuat surat pemesanan material fiktif, serta meminjam bendera milik supplier. Sedangkan terjadi juga dugaan penyelewengan penggunaan dana yang berkaitan dengan pembangunan tol dan pengadaan batu, pasir, serta jual beli tanah. Berdasarkan kasus tersebut telah ditetapkan beberapa tersangka, yaitu 7 tersangka yang terlibat dalam kasus korupsi Waskita Beton. Nah, nama-nama dari tersangka tersebut, yang pertama ada Agus Wantoro, yang merupakan pensiunan dari yang sebelumnya adalah mantan Direktur Pemasaran PT Waskita Beton Precast Tbk pada periode 2016 hingga periode Agustus 2020. Selanjutnya juga ada nama Agus Prihatmono yang dulunya merupakan General Manager Pemasaran PT Waskita Beton Precast Tbk pada periode 2016-2020 juga. Kemudian ada Benny Prastowo yang merupakan Manajer Pemasaran Expert PT Waskita Beton Precast Tbk. Kemudian ada Anugrianto selaku pensiunan karyawan PT Waskita Beton Precast Tbk, dan juga ada Jarod Subana selaku Direktur Utama PT Waskita Beton Precast Tbk. Nah, tersangka-tersangka tersebut ini telah melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang dengan melakukan pengadaan fiktif. Pengadaan fiktif ini barangnya tidak dapat dimanfaatkan dan beberapa pengadaan tidak dapat ditindaklanjuti. Selain dari nama-nama ini, masih ada 2 nama yang juga terlibat pada kasus korupsi Waskita Beton ini. Nama-nama tersebut adalah yang pertama juga ada Hasneni atau yang dijuluki sebagai wanita emas. Dia selaku Direktur Utama PT Misi Mulia Materikal. Nah, di sini mengapa ditetapkan sebagai tersangka? Karena beliau ini menawarkan pekerjaan terkait pembangunan tol Semarang Demak ini kepada PT Waskita Beton. Akan tetapi Hasneni ini mensyaratkan agar PT Waskita Beton ini lebih dahulu membayarkan sejumlah uang kepada PT Misi Mulia Materikal dengan dalih untuk penanaman modal awal. Nah, selain itu juga ada tersangka lainnya, yaitu Kristiadi Julia Harjanto yang merupakan General Manager dari PT Waskita Beton Precast. Beliau ini yang membuatkan invoice pembayaran agar seolah-olah PT Waskita Beton Precast ini membeli material pada PT Misi Mulia Materikal. Sehingga atas dasar dalih tagihan fiktif dari PT Misi Mulia Materikal ini, maka PT Waskita Beton Precast menyerahkan uang senilai 16.844.363.402 rupiah. Dan ujar dari Kuntadi, yang belakang ini diketahui bahwa uang tersebut digunakan sebagai keperluan pribadi dari mereka sendiri. Selanjutnya adalah sanksi hukuman. Pada kasus korupsi PT Waskita Beton Precast telah ditetapkan 7 tersangka.
Para tersangka diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang dengan melakukan pengadaan fiktif, pengadaan barang tidak dapat dimanfaatkan, dan beberapa pengadaan tidak dapat ditindaklanjuti. Karena perbuatan tersebut, mereka dikenakan pelanggaran Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3 Jungto, Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jungto, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto, Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Adapun sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada tersangka saat ini belum ditetapkan karena kasus masih berlangsung atau masih dalam proses penindaklanjutan. Untuk sanksi hukumannya berdasarkan pelanggaran yang telah dilanggar dapat berupa pidana penjara dan membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.583.278.721.000 atau sekitar Rp2,5 triliun sesuai dengan kerugian negara yang disebabkan oleh kasus ini. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pada kasus korupsi Waskita Beton telah ditetapkan sebanyak 7 tersangka, diantaranya yaitu JS sebagai Eksekutif Direktur Utama PT Waskita, KJH sebagai Eksekutif General Manager PT Waskita, HM sebagai Direktur Utama PT Misi Mulia Metrikal, AW sebagai mantan Direktur Pemasaran PT Waskita tahun 2016 hingga 2020, AP sebagai General Manager Pemasaran, BP sebagai staf ahli pemasaran, dan A sebagai pensiunan karyawan Waskita. Para tersangka dijerat Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3 Junto, Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Junto, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto, Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan dugaan kerugian negara yang diakibatkan kasus ini mencapai Rp2,5 triliun. Berdasarkan studi kasus ini, sebenarnya telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya kasus korupsi di Indonesia. Namun masih banyak saja pihak yang tetap melakukan korupsi untuk kepentingan pribadinya. Indonesia perlu melakukan redesign dan menata ulang pelayanan publik, memperkuat transparansi, memperketat pengawasan dan sanksi, melakukan penegakan hukum yang bersih, meningkatkan pemberdayaan perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi, mengingat banyaknya bahaya yang dapat ditimbulkan jika korupsi tidak ditindak dengan lebih tegas. Jika kita tahu bahwa memasukkan pelaku koruptor ke penjara tidak efektif untuk memberikan kejeraan bagi pelaku, sehingga pelaku perlu diberikan sanksi sosial dan moral dengan mengumumkan hukuman pada media massa serta sanksi pencabutan hak. Demikian pemaparan studi kasus yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.